Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-7 bulan Juni, dan seperti biasa kita akan masuk dalam perenungan pagi kita sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita selama setahun. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini buat hari yang baru yang kembali Tuhan beri bagi kami. Kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami, dan saat pagi hari ini juga Tuhan kami akan kembali merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan yang akan kami pelajari. Tuhan tolong tuntun pimpin kami semua ya Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita tahunan, dan di tanggal 7 Juni tahun 2020 ini kita sudah sampai di kitab Ester pasal yang ke-4 sampai 6. Kalau kemarin kita lihat tentang dari kitab Ester pasal 1 sampai yang ketiga, maka sekarang di kitab yang sama pasal 4 sampai 6. Kita lihat kemarin bahwa Mordekai ketika dia duduk di pintu gerbang istana raja, maka tidak kebetulan dia ada duduk di tempat tersebut, dan ketika dia melihat di pintu gerbang itu dan menyaksikan tentang ada dua orang, yaitu Bigtan dan Teres, yang sakit hati dan merancang untuk membunuh Raja Ahasiweros, dan dia mengetahui dan menyampaikan hal tersebut kepada Ester, dan Ester menyampaikan hal tersebut kepada raja. Ya, pada saat itu raja mencatat hal tersebut di dalam kitab sejarah raja. Ya, dan baruku kalau secara pribadi pada saat Mordekai melakukan hal tersebut, bahwa Mordekai juga tidak mengharapkan untuk mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya, semata-mata hanya karena melihat pada saat itu kondisi itu, maka sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi dia melakukan itu hanya untuk melihat bahwa ini kesejahteraan kota ini harus diusahakan, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan sekarang kita akan lihat di perenungan kita saat pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat. Kita akan lihat ayat 1 sampai yang ke-4. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda dan membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Ayat yang ketiga. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak anugerahkan suatu apapun. Ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Ayat yang kelima. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Hanan, ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Oke terkasih, kalau kita perhatikan dan kita baca dalam rangkaian peristiwa yang terjadi di Benteng Susan pada kerajaan Ahasiweros, maka pada pasal yang keempat, ketika Haman ini beroleh kehormatan yang begitu besar dari raja, dan ketika dia tidak mendapat penghormatan dari Mordekai yang duduk di pintu gerbang istana raja, setelah berhari-hari ditegur, maka ia tidak mau memberikan penghormatan, maka kata firman Tuhan, sakit hatilah Haman terhadap Mordekai, dan baginya terlalu perkara yang kecil kalau misalnya cuma seorang Mordekai saja yang akan dihukum.
ya, maka ya setelah mengetahui akan asal usul bangsa daripada Mordekai, maka dia berikhtiar ya untuk memunahkan ya semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Dan ketika Mordekai mendengar hal tersebut bahwa Haman telah merancang kemusnahan orang Yahudi dan bahwa Haman telah meminta materai dari raja dan tidak mungkin materai tersebut akan ditarik lagi, maka Haman Mordekai mulai kata firman Tuhan di situ memakai kain kabung dan abu dan kemudian keluar berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, bagaimana begitu susahnya, bagaimana begitu susahnya dia melihat tidak hanya kepada dia tapi akan bangsanya. Bangsanya terancam untuk dipunahkan. Mereka yang telah dibuang ya ke dalam pembuangan ya pada saat itu ya dan terancam untuk dipunahkan ya. Tapi pada saat itu kata firman Tuhan dia menyampaikan hal tersebut kepada Esther dan supaya coba cari pertolongan kepada raja. Tapi Esther mengatakan ya saya beberapa waktu ini tidak ada panggilan dari raja dan kalau misalnya seorang yang tidak dipanggil raja dan dia menghadap dan kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas maka akan berlaku hukuman mati bila raja tidak berkenan ya. Tapi setelah melalui pergumulan doa dan puasa bersama dengan semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan pada saat itu, maka kita melihat mulailah Esther mendapat kasih karunia dari raja. Ketika dia menghadap maka raja berkenan mengulurkan tongkat emas. Tapi pada saat yang bersamaan, saudaraku, di situ diceritakan tentang Haman yang hendak sudah mendirikan tiang ya untuk mau menggantung ya Mordekai pada sebuah tiang ya. Jadi keesokan harinya kata firman Tuhan, jadi dapat kita lihat bahwa pada saat kondisi ini yang di pasal yang ke-6 ini kita melihat bahwa pada malam itu juga bahwa raja tidak dapat tidur, artinya bahwa nyawa Mordekai itu ada di ujung tanduk ya pada saat itu. Ini detik-detik yang terakhir, saat-saat yang terakhir, karena Haman sudah mendirikan tiang untuk mau menggantung Mordekai ya dan menyampaikan hal tersebut kepada raja ya. Tapi pada malam itu juga kata firman Tuhan, waktu terkasih ketika rancangan Haman ini hendak dilakukan, maka disitulah terjadi campur tangan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat ya bagi umatnya, apalagi bagi umat yang telah dipilih ya, yang telah dipilih dan ya dipanggilnya ya. Dan ketika dia hendak menghadap kepada raja untuk memberitahukan hal tersebut ya, maka kata firman Tuhan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur ya. Raja tidak dapat tidur oleh karena ya suatu ya, kita percaya ini adalah cara kerja Tuhan ya, bahwa setiap rancangan-rancangan yang jahat yang hendak dilakukan oleh musuh-musuh umatnya ya, hendak membinasakan mereka, memusnahkan mereka, tetapi Tuhan bekerja berperkara di sana ya. Tuhan campur tangan di sana ya dan menolong dengan caranya. Bahwa dalam pencatatan sejarah didapati suatu catatan Mordekai suatu ketika mengetahui sebuah perkara dan tentang dua orang sida-sida yang ingin membunuh raja, dan ternyata kepada Mordekai belum dianugerahkan sesuatu apapun ya atas apa yang dilakukannya. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa Mordekai tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang dilakukannya, semata-mata melakukan hal tersebut ya hanya untuk kesejahteraan ya kota di mana mereka ada ya, untuk melaksanakan firman Tuhan ya bagi melalui kehidupan mereka, apa yang mereka sudah dengar dan apa juga yang mereka lihat, bagaimana pendahulu mereka ya, dan Daniel yang ada di kerajaan Babel sampai di kerajaan Media Persia juga, bagaimana dia ada di kerajaan tersebut tapi dia mengusahakan kesejahteraan kota. Dan
Oh, terkasih hanya melakukan semata-mata hanya untuk, tapi kita melihat Tuhan berperkara di sana. Kita perhatikan situ pada saat-saat detik-detik yang terakhir, saat akan terjadi yaitu kebinasaan ya bagi Mordekai ya, dan tidak hanya Mordekai tapi juga kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Maka kita perhatikan ketika raja pada malam tersebut tidak dapat tidur, dan kita katakan bahwa campur tangan Tuhan terjadi, pembelaan Tuhan terjadi. Setiap rancangan-rancangan jahat yang dirancangkan oleh orang-orang yang tidak senang ya terhadap umatnya, maka Tuhan berperkara. Ya, orang boleh merancang kecelakaan, ya, orang boleh merancang satu hal yang tidak baik, tapi selama kita ada dalam tangan Tuhan, maka rancangan yang jahat, rancangan untuk mematikan mereka, rancangan untuk membinasakan ya umat Tuhan, saudaraku, ada pembelaan Tuhan terjadi di sana. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ya, di situ kita melihat dengan jelas firman Tuhan. Haman tidak mengetahui bahwa pada malam itu raja telah mendapati catatan tentang kehormatan yang harus diberikan kepada Mordekai, ya. Dan dia berpikir ketika raja bertanya apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, maka pikir Haman bahwa siapa lagi yang dihormati, ya, kalau bukan dia, ya, kalau bukan dia, maka dia mulai mengatakan kepadanya bahwa hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dan mengendarai kota itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di hadapannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan. Raja, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Haman berpikir bahwa kehormatan ini akan menjadi miliknya, ya, akan diberikan kepada dia. Kepada siapa lagi, ya? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada dia, ya? Dan ternyata apa yang dipikirnya, apa ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dia merancang untuk membinasakan, untuk mematikan Mordekai, ya, supaya mereka mati dan musnah, ya, pada saat itu. Tapi Tuhan berperkara, Tuhan turut campur tangan pada detik-detik yang terakhir, pada saat-saat yang terakhir Tuhan berperkara di sana. Saudara terkasih, hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita lewati, Tuhan izinkan kita hadapi. Ada mungkin ketika dalam perjalanan, saudaraku, ada saja ya orang-orang atau orang-orang di sekitar kita yang merancang untuk mematikan langkah kita ke depan, ya, untuk menstop supaya bahwa kehidupan kita dalam perjalanan kita ini, atau mereka merancang satu hal yang tidak baik gitu loh, ya. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Bila Tuhan yang sudah mengangkat kita, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merendahkannya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita hidup dengan hati yang tulus kepada Tuhan, melakukan setiap apa yang harus kita lakukan, kerjakan sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Bahkan pada saat langkah-langkah yang terakhir, detik-detik yang terakhir, yang seolah-olah rasanya sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada pertolongan, sudah tidak ada jawaban atas setiap apa yang kita jalani. Tapi pada saat itu Tuhan membuka pintu, buka jalan. Demikian kepada orang Israel dalam perjalanan mereka, ya, ketika mereka dikejar oleh bangsa ya Mesir, Firaun dan tentaranya di belakang, ya, samping kiri kanan tidak ada jalan, di depan ada laut, ya, laut terberau, ya. Tapi kita melihat ketika itu, pada saat itulah
Tuhan membuka jalan ya bagi mereka. Tuhan mengadakan mujizatnya, mengadakan keajaibannya dengan membelah laut terberau di depan mereka. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian juga bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya pada hari ini. Percaya setiap langkah kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita pada hari ini, di mana kita berada, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, karena dalam perjalanan kehidupan ini dengan sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, maka sekalipun ada sebuah rancangan, ada sebuah niat dari orang-orang untuk mematikan langkah saudara, untuk mematikan karir kita, untuk mematikan masa depan kita ke depan, langkah kita ke depan, ketidaksukaan ya kepada setiap kehidupan kita ya. Tapi saudaraku, ada tangan Tuhan yang akan selalu menyertai, menolong, membuka jalan bagi kehidupan kita, dan utamanya juga dalam perjalanan kehidupan kita secara rohani ya, bahwa iblis datang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan ya Bapa di surga ya memberikan anaknya, mengutus anaknya bagi setiap kehidupan kita, supaya tadinya kita yang harusnya mati binasa di dalam kerajaan maut oleh karena setiap dosa dan pelanggaran kita, karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut ya, tetapi karena kasih karunia Allah, kasih Allah dan hidup ya, karena itu Dia mengutus anaknya kepada setiap kehidupan kita, supaya kita yang seharusnya mati di dalam kebinasaan, tapi Dia mati, Yesus datang dan mati menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita. Dia menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita itu di dalam kerajaan maut ya, supaya kita bisa berhidup dalam namanya, dan kita yang menerima dan yang percaya kepadanya ya, setiap hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, dan itulah kita memperoleh hidup dalam namanya. Di dalam perjalanan ini, dalam perjalanan kehidupan kita, apabila saudara dalam perjalanan dalam langkah saudara, bahwa pada hari ini ya, saudara dalam perjalanan ini, maka hal yang kita jumpai, ada rancangan-rancangan yang tidak baik, ada rancangan-rancangan tapi yang ingin mematikan langkah kita ke depan. Tapi percayalah saudaraku yang terkasih, bahwa pun Tuhan akan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Saudaraku, dalam perjalanan pengalaman pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami mulai, di mana Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Garden Serpong, maka kami juga melihat, menyaksikan ada banyak pertolongan Tuhan ya yang terjadi sampai pada detik-detik yang terakhir, sampai rasa-rasanya bahwa seperti tidak ada jalan, tapi Tuhan membuka jalan dengan caranya. Tuhan menolong dengan caranya. Ada banyak yang kita harus lewati, hadapi. Demikian juga ya di dalam keluarga ya. Saya teringat waktu kami yang pertama akan memasuk ke jenjang pendidikannya, yaitu SMP ya, jenjang berikutnya, dan ketika ya istri ya sudah pergi melihat bagaimana akan masuk di sebuah sekolah supaya memperoleh pendidikan yang baik. Dan ketika kita berbicara di sana dan ada kemurahan yang terjadi ya untuk masuknya ke sana, saudara terkasih, dan diberikan bagaimana kemudahan ya untuk mencicil ya uang pangkal ke sekolah tersebut. Ya, saudara yang terkasih, di dalam perjalanan ketika saat deadline ya sudah sekitar berapa kali, 2 kali ya, dan ketika saat deadline untuk mau apa tersebut, saudara yang terkasih, saat deadline itulah kami melihat detik-detik yang terakhir ada pertolongan Tuhan terjadi. Besoknya sebelum deadline untuk harus membayar ya, karena 2 kali belum terbayar, harus membayar ya cicilan untuk masuk ke sana. Saudaraku, dalam malamnya, esoknya saudaraku, sebelum deadline, maka Tuhan membuka jalan dengan caranya. Dan sampai pada hari itu, ketika itu semua terlewati, maka satu langkah Tuhan tolong, langkah yang waktu Tuhan tolong, dan dalam perjuangan sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan semua, campur tangan Tuhan terjadi. Ada begitu banyak. Demikian juga dalam layanan pekerjaan Tuhan sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Apa yang kita katakan, bahwa pada detik-detik yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir, saat masuknya sepertinya sudah tidak ada jalan, tidak ada pertolongan. Tapi waktu kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, yang hidup dengan hati yang
jujur, yang tulus kepada Tuhan. Ya, semata-mata hanya untuk melakukan setiap apa yang menjadi rencananya, kehendaknya. Maka saudaraku, percayalah setiap kehidupan kita ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan akan terjadi sana. Mungkin pada hari ini saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada, saudara sedang mengalami satu situasi yang begitu sukar. Ya, rasa-rasanya sudah tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Tapi tetap percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Pada langkah-langkah yang terakhir pun, Tuhan akan sanggup menolong setiap kehidupan kita, membuka pintu, membuka jalan bagi setiap semua dalam perjalanan kita, dalam langkah kita. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam setiap langkah kita untuk kita tetap percaya dan terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita setiap hari ini. Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini. Dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih, kami syukur kepadamu ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami terima kasih pimpinan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Dan kami juga akan beraktivitas saat pagi hari ini khususnya Tuhan. Hari ini adalah hari yang kembali Tuhan beri untuk kami boleh kembali ada bersekutu dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu, gereja-Mu yang pada hari ini yang akan beribadah. Baik ya Tuhan yang ibadah secara live streaming Tuhan. Ataupun juga Tuhan yang akan beribadah juga yang sudah ya bisa beribadah di rumah Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong gereja-Mu, semua yang akan beribadah pagi hari ini ya Tuhan. Semua dalam pertolongan Tuhan. Biar persekutuan kami dengan Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan setiap apa yang umat-Mu hadapi pada saat-saat ini Tuhan, detik ini. Ya Tuhan, Engkau yang maha tahu, yang mengetahui setiap apa yang mereka alami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada pintu yang terbuka bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan sampai pada langkah-langkah yang terakhir pun, di sana tetap ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Sebab itu tetap berikan iman, kepercayaan yang kuat kepada setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, itu tetap kuat dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur saat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita pada pagi hari ini. Pernyataan Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Shalom.